Halo, gue Irfan Hakim, gue lagi ada di Radian Pet and Care yang ada di Rawamangun. Oke, di ronsen. Iya. Ronsennya gimana sih kalau kambing? Kalau dilihat dari kondisinya ini normal. Normalnya memang dia harusnya hitam semua kayak gini. Ini artinya gas. Oke. Ini space jantungnya, kondisi paru-paru. Kita bawa rombongan ke sini karena kita memerlukan sebuah tindakan kedokteran ya. Iya. Memerlukan alat yang canggih. Jadi hari ini agendanya. Yang di rumah gue nggak ada. Jadi gimana? Jadi hari ini kita ronsen karena kemarin kan ada dugaan khawatirnya ada infeksi rahim. Jadi untuk memastikan apakah kondisinya aman atau tidak. Si Ajeng ya. Iya. Kita kalau gitu yuk. Oke, kita periksa lebih lanjut kondisi Ajeng dan Ujang. Ajeng tuh, ini kan posisinya tuh emang kembang kepis gitu. Jadi gini kalau kemarin kan kita ada kecurigaan dia buntingnya bunting anggur. Jadi kalau bunting anggur biasanya karena hormon dalam tubuhnya itu nggak seimbang. Tapi ada Ya. Jadi gini kemarin kan kita ada kecurigaan awalnya kan dia bunting. Nggak taunya udah waktunya lahiran kan belum keluar. Sempat kita USG, ternyata isinya kosong. Kita jumpai di bagian kelamin ada leleran mirip seperti nanah. Nah, kita curiga nih apakah ini ada infeksi rahim ataukah bunting anggur. Jadi hari ini kita akan memastikan dengan X-ray. Jadi nanti dari hasil X-ray kita lihat apakah memang ada masalah di reproduksinya atau tidak. Semisal ternyata ada indikasi di situ, kita ambil sampel darah untuk ngecek arahnya infeksinya kemana. Oke, kalau infeksinya luar lebih gampang ya? Lebih gampang kalau luar. Yang prosesnya akan lebih lama ketika ada infeksi di bagian dalam rahim. Kalau sudah ada infeksi di bagian dalam rahim, nanti treatmentnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan alternatif yang pertama, apakah memang dioperasi di steril? Atau kemungkinan yang kedua, bisa pengobatan dari luar nanti pakai selang untuk bersihkan rahim. Kalau di manusia seperti dikuret. Aduh kasihan. Iya. Oke, tapi kalau yang jantan mah masih oke ya? Masih oke kalau yang jantan. Yaudah oke, kita berarti nanti akan di X-ray ya? Iya, habis ini let's kita go guys, X-ray. kita X-ray. Oke, di ronsen. Iya. Ronsennya gimana sih kalau kambing? Ronsennya mirip seperti waktu burung unta kemarin. Ya, burung unta juga pernah di ronsen kan? Iya. Ini dia liputannya. Ada nggak? Jadi hari ini sebelum kita naik ke atas untuk ronsen, saya cek fisik dulu untuk kondisinya, baru nanti ke atas. Siap. Ini di bawah aja ya, biar dia lebih tenang. Ya. Sini. Jadi ini kan perutnya kelihatan agak ngembung. Gembungnya kita cek karena gas atau karena faktor yang lain. Sebelah kiri sini dia lambung utamanya, rumen biasanya isi tempat untuk makanan utamanya dia di rumen, produksi gas awal atau dia kalau ada kembung di area sini. Ini bunyi gas. Nah, jadi ini perutnya kelihatan besar bukan dari area reproduksi tapi dari area pencernaan. Jadi yang kali ini bukan hamil. Yang kali ini kalau dari perut yang sampai kelihatan besar bukan hamil, ini dari area lambungnya ibaratnya. Yang bawah kita cek dari puting susunya. Ini puting susunya juga normal. Kalau bunting dia kan agak bengkak terus kemerahan. Ini masih normal. Sekarang kita cek area kelamin.
karena kemarin sempet keluar leleran Udah, seperti nanah. nanah. Maaf ya. Ini lagi kering ini. Cuma tadi katanya masih keluar kayak lendir ya. Tapi ini masih kering. Sekarang kita X-ray dulu ke atas. Jadi kambingnya tadi udah habis selesai di X-ray ya. Bukan selesai sih, baru selesai di fotonya. Sekarang kita lihat hasil X-ray-nya seperti apa. Semoga aja tidak ada masalah apa-apa. Jadi nggak ada PR buat treatment aja ke depannya. Oke? Nah dari tadi gue tuh agak heran. Biasanya kan kalau di ruang X-ray itu pakai baju khusus dan lain-lain. Kenapa di sini enggak? Jadi kita pakai radiasinya memang minim, kayak mirip seperti X-ray yang dipakai di dokter gigi, terus yang dipakai di bandara-bandara. Oke. Nah, itu kan nggak perlu pakai apron. Tapi gue pernah di klinik lain pakai apron dan lain-lain. Radiasinya mungkin lebih tinggi yang Oh, dipakai. emang beda juga. Kita juga ada sediaan apron, cuma karena radiasinya memang rendah, jadi jarang dipakai juga. Oke. Udah ada hasilnya? Kita langsung kelihatan area rongga perut sama rongga dada. Coba ini kita setting dulu yang area rongga dada dulu, perutnya masih kelihatan putih, nanti kontrasnya kita rubah. Oke. Untuk area rongga dada, ini paru-paru, ini jantung yang bulat bawah ini, kalau dilihat dari kondisinya ini normal. Normalnya memang dia harusnya hitam semua kayak gini. Ini artinya gas. Oke. Ini space jantungnya, kondisi paru-paru dia sehat. Oke. Ini dia habis makan ya? Oh, pantes. Kenapa? Jadi ini kan kalau di kambing, hewan ruminansia, perutnya kan dominan isinya lambung semua, ada 4 bagian kan. Oke. Kebetulan ini part-part lambung, ini usus semua. Isinya penuh makanan semua. Harusnya puasa dulu. Nggak puasa sebenarnya nggak masalah. Ini juga area rahim juga nggak kelihatan karena dia fasenya tidak bunting. Oke. Jadi dia kecil. Kalau semisal ada infeksi rahim atau ada piometra, dia ada bentukan besar, ngantong. Ini enggak. Kalau ini kayak ini usus. Jadi area reproduksinya dia ketutupan sama Makanan. sama kanan, sama usus sama. Terus jadinya? Nggak ada masalah di reproduksi bagian dalam. Oke, alhamdulillah. Kemungkinan ada lendir-lendir itu infeksi bagian luar. Luar ya. Dan tampaknya tadi udah kering, mungkin udah sembuh ya. Iya. Oke, aduh lega Kalau banget. semisal infeksi aktif, dia bisa produksi lendirnya terus-menerus. Oke. Tapi itu kok kadang kembung, kadang kempes. Kalau ini kita lihat kan makanan dominannya pelet ya, apa sih, konsentrat kalau nyebutnya kalau di ini. Ya. Pelet. Nah, Tapi ada sayuran juga ya? nah, kalau pelet itu memang dia kan karbohidratnya tinggi, proteinnya juga, pembentukan gasnya dia lebih cepat. Nah itu mungkin yang menyebabkan kemarin kelihatan gembung, terus kecil lagi, itu gas. Kan kebetulan kita cek tadi kan gas isinya. Iya. Sampai saat ini aman-aman saja. Bukan kolik kan? Bukan. Kalau kolik dia tanda awal biasanya karena rasa nyeri berlebihan di area perut, biasanya dia tiduran. Duduk, buat berdiri dia pasti duduk lagi karena rasa nyeri. Tanda Tanda-tanda kembung tapi kembung. kolik. Iya. Oke. Terus lama-kelamaan karena dia rasa nyeri berlebihan, suhu tubuhnya turun. Terus mulutnya jadi kadang nggak mau buka karena ngunci, karena benar-benar rasa kesakitan. Oke. Sip. Berarti sekarang si Ujang ya sekalian ya? Iya. Lihat kesehatan dan Ujang. Biar Tapi kelihatan langsung. kabar baiknya Ajeng kondisi organ dalamnya aman, jadi tidak perlu diangkat rahimnya. Gue tadi kalau itu aduh kasihan banget. Iya. Siap, oke. Ujang. Nih sip.
Ajeng Ada kencing ah. Oke. Nah, bunting ah yang ini ah. Astagfirullahaladzim, bener kan gue bilang. Enggak deh. Enggak, ini kondisinya normal sama seperti tadi. Area perut dia dominan pencernaan, isinya makanan sama air semua. Oke. Untuk area rongga dada juga aman. Jantungnya ukurannya juga normal. Sebetulnya secara tekstur, maksudnya komposisi badannya ini tampak lebih sehat ya? Iya, tampak lebih sehat dibanding Ya. tadi. Walaupun seperti kurus. Iya. Tadi kelihatan nggak sehat karena gasnya lebih Ya. banyak. Dia kenapa tidak bergas? Tidak bergas karena mungkin konsumsi makanannya tidak sebanyak yang satunya. Oke. Karena sumber utama gas biasanya kalau nggak pelet, Nah, hijauan yang terlalu banyak kandungan air. masalahnya dia kalau nggak dikasih pelet, makannya sedikit. Tapi kalau dikasih pelet, makannya banyak. Berarti sebetulnya dia makan peletnya banyak sebetulnya. Sebetulnya banyak. Mungkin dia juga aktivitas jalannya juga lebih sering. Mungkin. Karena dia kalau ditinggal ceweknya kan dia lari-lari Iya. Berarti intinya sih dia dua-duanya harus rajin di itu ya, diliarkan gitu ya. Harus rajin diliarkan. Oke. Jadi guys, si Ujang dan Ajeng alhamdulillah sehat. Yang paling deg-degan tadi Ajeng tadi sampai ada pilihannya adalah untuk apa namanya? Operasi. Untuk dioperasi diangkat rahim itu sedih banget. Kamu sedih juga? Gini aja. Ya gitu ya. Jadi alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Ujang dan Ajeng sehat ya. Thank you Dr. Radian ya. Oke. Tapi si kami ini bisa hamil. Bisa hamil, tapi emang belum karena jantannya belum itu ya. Kalau betinanya sih kayaknya udah. Betinanya sih udah siap, apalagi awal-awal kan sempet ada tanda-tanda. Iya. Coba jantannya aja yang belum. Oh ya udah kita tunggu saja. Berarti kambing gue masih ting-ting dan tong-tong. Tungguin aja ya perkembangan berikutnya. Yang penting sehat walafiat. Oke, thank you guys. Ya. Dari pengalaman pertama gue ronsen kambing gue di Radian Pet and Care. Bye bye. Assalamualaikum. Halo, gue Irfan Hakim, gue lagi ada di Radian Pet and Care yang ada di Rawamangun. Jadi Radian Pet and Care itu banyak sekali, ada 13 cabang sementara. Karena insya Allah akan terus berkembang, bertambah lagi. Kenapa? Karena pelayanan itu memuaskan sekali. Dokter-dokternya ahli di bidangnya, pelayanannya juga luar biasa, para perawatnya penuh dengan keramahan dan juga semuanya bersih. Gue di sini banyak kucing-kucing yang dirawat juga, tapi benar-benar tidak berbau itu sangat penting sekali karena gue tuh alergi kucing. Di sini alergi gue sampai nggak muncul karena bersihnya itu. Nah, di sini gue tadi bawa kucing gue diperiksa, ada bawa kambing gue juga di sini. Jadi tidak hanya kucing, anjing, tapi karena sekarang sudah berkembang, hewan eksotis lain pun bisa dirawat dan juga diperiksa di sini. Gue bawa kambing, katanya di sini juga tadi gue lihat ada musang, sampai ikan aja bisa diperiksa di sini, sampai ada alat-alatnya juga, X-ray-nya, ruang operasinya semuanya lengkap. Jadi ayo cari lokasi terdekat dengan tempat tinggal kamu di Radian Pet and Care. Assalamualaikum. Nah, jadi hari ini kita sudah selesai untuk pemeriksaan hewannya Irfan ya. Tadi ada kucing, kemudian ada kambing, jadi unik ya. Siapa yang nggak tahu kalau Irfan kan selalu punya hewan-hewan eksotis dan pastinya Irfan owner yang bertanggung jawab. Makanya kalau ada apa-apa jangan lupa tetap ke dokter hewan. Bagi teman-teman, jangan lupa tetap tonton Radian Channel karena di Radian Channel banyak banget edukasi tentang perawatan hewan, kemudian jenis-jenis hewan, wisata hewan, dan masih banyak lagi. Dan juga kita juga selalu memberikan edukasi terhadap owner untuk kesehatan hewannya. Iya. Nah, di episode kali ini juga teman-teman jadi tahu ternyata kambing pun juga bisa dironsen ya. Betul. Dan itu penting sekali teman-teman semua tahu bahwa
ternyata dalam memelihara hewan itu tidak sesimpel itu. Betul, banyak banget yang harus dipelajari sehingga kita menjadi owner yang bertanggung jawab. Terus tonton di Radian Channel. Dadah.